Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Cinta Edukasi. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai FR soal P3K Kemenag seri Pedagogik part 2. Karena sebelumnya saya udah bikin yang part pertama ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman pastinya ada yang banyak yang belum ikut tes CAT-nya kan. Nah, makanya persiapkan sebaik mungkin. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya biar teman-teman tahu kalau misalkan saya bikin video terbaru. Yuk kita lihat untuk soal-soalnya. Nah, di sini untuk soal pertama, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan kepada siswa. Teori belajar ini memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, berarti dari pelakunya tuh dari siswanya ya teman-teman, bukan sudut pandang pengamat. Maka teori belajar ini merupakan A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme, atau E. Contextual Teaching and Learning. Kalau Contextual Teaching and Learning itu kan model pembelajaran ya. Yang ditanyakan di nomor soal 1 ini lebih ke teori belajarnya teman-teman. Nah, di sini lebih memfokuskan kepada siswa gitu sebagai subjeknya gitu ya. Dari sudut pandang pelakunya gitu, subjeknya, siswanya. Nah, kalau siswa kan berarti kan lebih ke memanusiakan manusia. Maka ini teori belajar apa? Ya, udah bisa ketebak ya. Kita ke pembahasannya ya, teman-teman. Nah, di sini inti dari pembelajarannya lebih ke humanistik ya teman-teman. Jadi dari inti dari teori humanistik ini adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri, sedangkan guru ini hanya sebagai fasilitator. Nah, disoalkan ini gurunya memang sebagai fasilitator dan motivator aja gitu ya, yang dapat mengarahkan murid dalam menemukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Sedangkan untuk teori ini bertujuan yaitu menjadikan seseorang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi memanusiakan manusia, mampu memahami diri sendiri untuk mampu meraih aktualisasi diri. Jadi jawabannya jelas dong teman-teman, yaitu opsi A, yaitu humanistik. Next, kita ke soal yang kedua teman-teman. Di sini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan model pembelajaran apa? Di sini kata kuncinya teman-teman untuk soal nomor 2 ini adalah masalah. Apakah itu A. Project based learning, B. problem based learning, C. discovery learning, D. inquiry learning, atau E. conceptual teaching and learning. Nah, di sini teman-teman, ini yang perlu digarisbawahi adalah berorientasi pada masalah otentik dalam kehidupan aktual siswa. Maka jawaban yang tepat adalah, betul ya teman-teman, kita ke pembahasan dulu, yaitu lebih ke problem based learning ya. Dari problem, dari masalah gitu. Nah, pembelajaran berbasis masalah atau dalam bahasa Inggris disebut problem based learning atau disingkat PBL adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi masalah yang otentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. Problem based learning ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, mulai dari penyelidikan, mengatasi masalah, serta perilaku dan keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa. Jadi mampu ya melatih keterampilan untuk menyelesaikan masalah untuk PBL ini. Maka jelas dong jawabannya adalah opsi B, problem based learning. Next teman-teman, kita ke soal nomor berikutnya.
Dalam RPP disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, dapat memahami materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian apa? Nah, apakah ini di audience, B. behavior, C. condition atau degree? Untuk D-nya atau egg conditioning. Nah, di sini dalam ini kita bahas dulu ya, teman-teman, pembahasannya. Nah, sesuai dengan namanya, model tujuan pembelajaran itu meliputi ABCD. Nah, teori ABCD ya modelnya. Ini terdiri dari 4 elemen utama ya, teman-teman, yaitu di sini audience, peserta, dalam hal ini siswa. Keduanya itu behavior, perilakunya seperti apa. 3, dalam kondisi seperti apa atau condition di sini, dan yang keempat adalah degree atau tingkatan, atau di sini ketercapaian, tingkat ketercapaiannya seperti apa untuk degree ini. Nah, jelas dong di sini itu kalau misalkan kita ke soalnya setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, dapat memahami materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Ini behaviornya udah ada, condition sama degree-nya udah ada, terkecuali yang belum ada itu siswanya, audiensnya. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor ini adalah yang opsi A, audience. Nah, teman-teman, kita bagi aja ya untuk FRP 3K ini gitu menjadi beberapa bagian. Kalau terlalu panjang, terlalu lama, mungkin teman-teman akan bosan gitu ngedengerin saya. Jadi untuk part 2 ini dicukupkan sekian aja. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya teman-teman, supaya teman-teman dapat pemberitahuan kalau misalkan saya bikin video berikutnya untuk part selanjutnya. Oke teman-teman, segitu dulu aja untuk video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.